Hamzah Abdussalam Ramdhani dengan NIM akhir 31. Saya Rahma Azahra dengan NIM akhir 45. Saya Deklari Nisa Akfa dengan nomor NIM 046. Saya Sifatul Haliza dengan NIM akhir 51. Saya Khalifah Nafisa Saiza dengan nomor NIM akhir 54. Akan mempresentasikan diskusi kita tentang organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau desain yang digunakan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Organisasi kurikulum mengatur dan menyusun berbagai komponen kurikulum seperti mata pelajaran, pengalaman belajar, dan aktivitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Organisasi kurikulum merupakan struktur atau kerangka dasar dari kurikulum yang menggambarkan bagaimana bahan pelajaran disusun dan dikelompokkan, serta bagaimana urutan penyajiannya. Organisasi kurikulum menentukan bagaimana isi kurikulum akan diorganisasikan, disusun, dan dikelola agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Tujuan organisasi kurikulum. Tujuan yang pertama, mengatur dan menyusun berbagai komponen kurikulum agar saling terkait dan terintegrasi satu sama lain. Yang kedua, memudahkan pelaksanaan kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, memastikan keseimbangan dan kesinambungan antara berbagai mata pelajaran atau bidang studi. Yang keempat, memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Yang kelima, menjamin tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, memudahkan evaluasi dan perbaikan kurikulum secara berkala. Model organisasi kurikulum ada 4, yaitu yang pertama kurikulum subjektif akademis, kedua kurikulum humanis, ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, keempat kurikulum teknologis. Model kurikulum subjektif akademik. Model pengembangan kurikulum pertama adalah kurikulum subjektif akademik. Ahli akademik mengembangkan terus kurikulum menyiapkan peserta didik untuk masuk ke dunia pengetahuan dengan konsep dasar dan metode untuk mengamati hubungan antar sesama, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Kelemahan pendekatan model kurikulum subjektif akademik adalah kegagalan dalam untuk memberikan perhatian pada yang lainnya dan melihat bagaimana isi dan disiplin dapat membawa mereka pada permasalahan kehidupan modern yang kompleks yang tidak dapat dijawab oleh hanya satu ilmu saja. Hamlik 2009. Di sisi lain, konsep kurikulum akademik dipandang sebagai tempat pengendalian mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Para ahli akademik menganggap bahwa kurikulum merupakan jalan terbaik untuk mengembangkan pemikiran. Dan penguasaan pengetahuan secara umum ditemukan dalam kurikulum yang memberikan kontribusi berpikir rasional. Kurikulum humanistik. Pada model kurikulum humanistik, guru diharapkan mengetahui respon peserta didik terhadap kegiatan mengajar. Guru juga diharapkan mengamati apa yang dilakukannya sebagai umpan balik setelah kegiatan belajar dilakukan. Kurikulum humanistik memiliki beberapa acuan, yaitu integrasi semua dimensi afeksi peserta didik, yaitu emosi, sikap, dan nilai-nilai dengan dimensi kognisi, yaitu kemampuan dan pengetahuan. Secara konsep, kurikulum humanistik lebih mengarah pada kurikulum yang dapat memuaskan setiap individu agar mereka dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi dan unikan masing-masing. Model kurikulum humanistik memiliki beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama, keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. Yang kedua, kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik dan pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dan terakhir, dalam kurikulum ini, prinsip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubungkan. Hamalik 2009. Yang ketiga, model kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik
perkembangan ekonomi. Dalam kurikulum ini, guru berperan menghubungkan tujuan peserta didik dengan manfaat lokal, nasional, dan internasional. Ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial. Pertama, tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada rintangan, ancaman, hambatan, atau gangguan yang dihadapi dan membangun kembali dunia ekonomi politik. Kedua, metodenya kooperatif atau kerjasama. Evaluasi dalam kurikulum ini mencakup segala hal yang luas, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyampaikan masalah, pemecahan masalah, dan kemauan mengambil tindakan. Keempat, model kurikulum teknologis. Kurikulum teknologi difokuskan kepada efektivitas program, metode, dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai tujuan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai efektivitas instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, sangat beralasan bahwa dewasa ini sangat banyak kurikulum efektif yang selaras dengan perkembangan teknologi. Salah satu kelemahan kurikulum teknologi ini adalah kurangnya perhatian pada penerapan dan dinamika inovasi. Model teknologi ini hanya meningkatkan perkembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah lingkungannya lebih luas sangat kurang. Ciri-ciri kurikulum teknologis. Pertama, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Kedua, metode pengajaran bersifat individual dan kelompok. Ketiga, organisasi bahan ajar banyak diambil dari berbagai disiplin ilmu. Keempat, evaluasi formatif dan sumatif. Jenis-jenis organisasi kurikulum terdapat 3, yaitu correlated curriculum, separated subject curriculum, dan integrated curriculum. Yang pertama, correlated curriculum adalah salah satu jenis organisasi kurikulum yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu dengan cara menghubungkan atau mengaitkan konsep-konsep yang saling berkaitan. Tujuan utama correlated curriculum adalah untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep secara lebih komprehensif dan holistik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Beberapa karakteristik dari correlated curriculum ada 4, yaitu yang pertama, integrasi antar mata pelajaran. Mata pelajaran tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan terintegrasi. Konsep-konsep yang saling berkaitan dari berbagai mata pelajaran dihubungkan. Yang kedua, tema atau topik pemersatu. Kurikulum diorganisasikan berdasarkan tema atau topik tertentu yang menjadi pemersatu. Tema atau topik tersebut dibahas dari berbagai sudut pandang mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Materi pembelajaran tidak terpisah-pisah, tetapi terintegrasi dalam satu kesatuan yang bermakna. Yang keempat, fleksibilitas. Kurikulum bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan konteks lokal. Separated Subject Curriculum adalah salah satu jenis organisasi kurikulum yang menyajikan mata pelajaran atau disiplin ilmu secara terpisah-pisah dan berdiri sendiri. Separated Subject Curriculum sering dianggap sebagai model kurikulum yang tradisional dan kurang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran modern yang menuntut integrasi dan keterkaitan antar disiplin ilmu. Beberapa karakteristik dari Separated Subject Curriculum yaitu mata pelajaran terpisah. Kurikulum terdiri dari mata pelajaran yang disajikan secara terpisah, seperti matematika, bahasa Indonesia, sejarah, biologi, dan lain-lain. Setiap mata pelajaran memiliki tujuan, konten, dan metode pembelajaran yang spesifik. Spesialisasi disiplin ilmu. Kurikulum dirancang untuk memperkenalkan peserta didik pada berbagai disiplin ilmu secara mendalam. Setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang ahli pada bidangnya. Fragmentasi pengetahuan. Pengetahuan disajikan secara terpisah-pisah tanpa ada upaya untuk mengintegrasikan atau menghubungkan antara mata pelajaran. Peserta didik cenderung mempelajari konsep-konsep secara parsial dan terpisah. Orientasi pada isi. Kurikulum lebih berorientasi pada penyampaian isi atau materi pelajaran. Fokus utamanya adalah pada penguasaan konten atau informasi dari masing-masing mata pelajaran.
Evaluasi terpisah. Penilaian pada evaluasi dilakukan secara terpisah untuk setiap mata pelajaran. Tidak ada upaya untuk mengevaluasi secara terpadu atau holistik. Integrated Curriculum. Kurikulum terintegrasi lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus integrate atau terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Model kurikulum terintegrasi dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi pengintegrasian kurikulum sebagai berikut. Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan 2 atau lebih bidang ilmu yang serumpun. Misalnya fisika dan biologi itu serumpun dengan ilmu alam. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan antar disiplin ilmu yang berbeda, misalnya ilmu sosial dan ilmu alam. Pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang paling kompleks karena mentautkan antar disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang berbeda. Tujuan Integrated Curriculum. Integrated Curriculum bertujuan untuk mengorganisasikan kurikulum dengan cara menghapus garis batas mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga mendorong murid-murid untuk melihat keterkaitan dan keterhubungan antar mata pelajaran satu dengan lainnya. Kesimpulannya, model kurikulum subjek akademik. Di sisi lain, konsep kurikulum akademik dipandang sebagai tempat mengendalikan mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, model kurikulum humanistik. Dalam pendekatan model kurikulum humanistik, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Yang ketiga, rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Yang keempat, kurikulum teknologis. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam 2 cara, yaitu aplikasi dan teori. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan instruksional. Correlated Curriculum adalah salah satu jenis organisasi kurikulum yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu dengan cara menghubungkan atau mengaitkan konsep-konsep yang saling berkaitan. Beberapa karakteristik dari Correlated Curriculum. Yang pertama, tema atau topik pemersatu. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, fleksibilitas. Kurikulum terintegrasi lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus integrate atau terpadu secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.